udah mau bulan, udah bentar lagi mau apa kita Natalan. Udah mau ending maksudnya 2022 udah mau selesai. Adik-adik harus lebih semangat. Ulang lagi. Apa kabarnya semuanya? Dahsyat, ajaib, luar biasa baiknya. Yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Salam juga adik-adik yang di rumah. Semangat juga ya seperti teman-temannya ada di sini. Oke adik-adik, kita akan mulai. Kita berdoa dulu. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kakak Okta yang akan berdoa. Ayo adik-adik tutup matanya ya. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih untuk pagi ini. Kami masih boleh beribadah di tempat ini. Tuhan berkati setiap kami, mulut kami, pikiran kami, anggota tubuh kami, agar kami dapat memuliakan nama Tuhan. Berkati juga tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap untuk menari-nari, untuk bernyanyi-nyanyi buat Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke, semuanya bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Semangat. Ayo semuanya semangat. Tadi kan sudah ngapain? Sudah latihan. Kita nyanyi. Kata nyanyi apa? Kita nyanyi 1, 2, 3 stop. Ayo buat gayanya ya, buat gerakannya ya. Yang semangat. Semangat kan kakak? Semangat. Iya semangat. 1, 2, 3. Ayo tepuk tangannya. 1, 2, 3 Stop. Anak Tuhan gak boleh bohong. 1, 2, 3 Stop. Anak Tuhan gak boleh sombong. Lagi 1, 2, 3 Stop. Anak Tuhan gak boleh bohong. 1, 2, 3 Stop. Anak Tuhan gak boleh sombong. Ayo maju. Anak Tuhan. Ayo buanglah semua kebohongan. Ayo maju. Ayo maju, anak Tuhan. Buanglah semua kesombongan. Lebih semangat lagi katakan 1, 2, 3. 1, 2, 3 Stop. Ya, anak Tuhan gak boleh bohong. 1, 2, 3 Stop. Anak Tuhan gak boleh sombong. 1, 2, 3 Stop. Anak Tuhan gak boleh bohong. 1, 2, 3 Stop. Anak Tuhan gak boleh sombong. Ayo maju, anak Tuhan. Ayo. Buanglah semua kebohongan. Ayo maju Lagi. Ayo maju, anak Tuhan. Ayo. Buanglah semua kesombongan. Good. Kita nyanyi nomor 2 ya. Katakan do. Itulah dosamu. Relakan hatimu. Minta pada Tuhan. Pahami firman-Nya. Sobat yang setia. Mana
melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Lagi katakan, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi katakan, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jalan, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, ingat, Tuhan melihat. Katakan lagi, ingat, Tuhan melihat. Jadi gak boleh buat apa, Kak? Gak boleh buat jahat. Gak boleh buat jahat. Yang yes itu boleh buat apa? Baik. Baik. Kalau buat baik katakan Yes. Kalau buat jahat No. Iya, pinter-pinter. Oke, boleh duduk adik-adik. Kita mau beri persembahan. Ayo siapkan persembahannya. Kita mau beri persembahan. Yuk, angkat tangannya. Kita persembahan. Adik-adik yang di rumah juga bisa beri persembahan dengan apa? Mentransfer ke rekening GBI Tanah Abang atau scan QR yang ada di sini. Jadi di sini maupun yang di rumah bisa beri persembahan untuk Tuhan. Oke, kita berdoa. Angkat persembahannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setiamu atas kehidupan setiap kami. Saat ini Tuhan kami mau memberi persembahan. Tuhan berkati persembahan setiap kami, biar semuanya memuliakan nama-Mu. Berkati setiap papi mami, adik-adik yang memberikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bersama katakan amin. Ayo kita nyanyi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Syukur bagimu Yesus. Syukur bagimu. Ayo adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan. Duduknya yang bagus. Kita mau menyembah Tuhan dulu. Sangat pujian bukan dengan barang panah. Bukan dengan barang panas Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan
telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi katakan, ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo adik-adik belajar sembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan Kau baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Ayo adik-adik belajar sembah Tuhan. Katakan Kau baik ya Tuhan. Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Adik-adik, kita mau dengerin firman. Sebelum itu kita mau berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami sudah memuji, menyembah-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan kami dapat mencontohnya di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Kurang semangat. Yuk ulang. Shalom adik-adik. Mantap. Oke, siapa yang udah siap dengerin firman Tuhan? Udah siap semua ya? Jadi dengerin firmannya harus sungguh-sungguh. Oke, kita mau dengerin firman Tuhan. Raja Daud. Siapa yang tahu Raja Daud? Tahu semua kan? Tahu nggak? Tahu Raja Daud? Ayo. Siapa yang nggak tahu Raja Daud? Siapa yang nggak tahu Raja Daud? Yang nggak tahu Raja Daud itu raja keduanya bangsa Israel. Raja Daud itu raja yang taat kepada Tuhan adik-adik. Nah, tapi meskipun dia taat kepada Tuhan, Raja Daud itu juga manusia biasa adik-adik. Dia ini juga pernah berbuat dosa. Ada wanitanya cantik. Enggak? Cantik ya. Namanya itu Batsheba. Siapa namanya? Batsheba. Oke. Jadi suatu hari si Raja
Daud ini lagi berada di sotoh istananya. Pas itu bangsa Israel sama pasukannya tuh padahal lagi perang, tapi Raja Daudnya ini malah nggak ikut adik-adik. Nah, tapi dia berjalan-jalan di atas sotoh istananya. Lalu dia melihat wanita cantik ini. Terus dia bertanya sama orang, siapa wanita itu? Lalu orang itu menjawab, wanita itu adalah Batsheba. Dia adalah istri Uria orang Het itu. Nah, wanita cantik tadi itu udah punya suami adik-adik. Tapi Raja Daud mengingini wanita ini. Jadi Raja Daud mengambil Batsheba, lalu mengandunglah wanita ini. Nah, tapi wanita ini udah punya suami lain, yaitu Uria. Lalu Daud menyuruh Yoab itu panglima perangnya dia untuk memanggil Uria menghadap Raja Daud. Lalu Raja Daud nanya-nanya nih tentang perang, tentang keadaan perang di sana. Lalu disuruhlah Uria untuk pulang. Tapi Urianya nggak mau adik-adik. Urianya nggak mau pulang. Jadi Urianya itu tidur di depan pintu istananya raja. Lalu Raja Daud tahu tentang itu. Terus dia nanya, kenapa kamu nggak pulang? Bagaimana aku pulang? Sedangkan tuanku Yoab sedang berperang dan dia tidur di kemah. Lalu Raja Daud berkata, tidak apa-apa, besok kamu pulanglah. Lalu mereka makan, minum, tapi si Urianya ini gak pulang adik-adik. Dia tetap tidur di depan istana raja. Lalu Raja Daud ini memerintahkan Yoab untuk menaruh Uria di paling depan pasukan saat perang terjadi. Next, perangnya itu terjadi di Rabah. Jadi mereka punya tembok besar dan di atasnya itu pemanah-pemanah. Lalu Raja Daud itu menyuruh untuk menarik mundur pasukan saat serangan itu terjadi. Lalu matilah si Uria ini. Nah, Uria mati. Si Yoab ini bilang ke orang, dia menyuruh orang untuk menyampaikan ke Raja Daud bahwa Uria ini sudah mati. Lalu Raja Daud berkata, tidak apa-apa, karena orang mati di perang itu sudah biasa. Tapi perbuatan itu salah loh adik-adik di mata Tuhan, karena itu perbuatan yang gak baik. Ya gak? Setelah itu Tuhan mengirim Nabi Nathan untuk memperingati Daud. Nah, Nabi Nathan mengunjungi Daud, lalu dia menceritakan sebuah perumpamaan. Jadi Nabi Nathan itu menceritakan satu perumpamaan. Ada dua orang, satu orang kaya itu ada di belakang, satu orang kaya, satu lagi orang miskin. Nah, orang kayanya ini punya banyak domba, punya banyak harta, tapi orang miskin ini hanya mempunyai satu ekor domba betina. Nah, si miskinnya ini, bapak nih yang miskin ini, dia merawat domba betina ini dengan baik-baik seperti anak perempuannya sendiri. Tapi suatu hari si kayanya ini, bapak yang kaya ini, dia kedatangan tamu. Nah, kalau kedatangan tamu kita harus menjamunya adik-adik. Tapi si kaya ini merasa sayang untuk mengambil salah satu dari dombanya. Lalu si kaya ini mengambil domba satu-satunya si miskin ini. Wah, nggak baik ya perbuatannya. Baik atau baik? Nggak baik ya. Nggak baik, nggak boleh kayak gitu. Lalu Raja Daud berkata seperti ini, siapa yang melakukan itu? Aku akan menghukum dia. Lalu Nabi Nathan berkata, itu adalah dirimu, karena kamu telah mengambil apa yang bukan milikmu. Kamu telah mengambil Batsheba, istri orang Het itu, yaitu Uria, dan
Dan si Uria ini kau buat meninggal di medan perang, dan yang kau lakukan itu jahat. Nah, lalu Daud jadi, wah, aku salah, aku harus bertobat. Nah, jadi dia, si Raja Daud ini minta ampun sama Tuhan. Nabi Nathan berkata, karena kau bertobat, dosamu diampuni. Tetapi anak yang dikandung Batsheba itu akan meninggal, karena itu adalah hukumannya Tuhan untuk si Raja Daud ini. Nah, adik-adik, dari kisah ini kakak mau kalian belajar kalau kalian harus bertobat setiap kita punya dosa ya adik-adik, dan juga kita nggak boleh ngambil milik orang lain. Adik-adik, ada yang pernah buat dosa nggak? Pernah buat dosa ya, karena kita manusia biasa. Nah, abis itu buat dosa kita ngapain? Respon kita apa? Kita nyalain orang lain, nyalain Tuhan, atau kita bertobat? Nah, kita harus bertobat ya adik-adik. Kita harus minta ampun sama Tuhan, karena kita yang bersalah, kita yang berdosa. Tuhan itu maha pengampun, dia juga pemaaf. Jadi kita ini harus meminta ampun darinya. Pasti Tuhan ampunin. Tapi yang paling penting, jangan diulangin lagi dosanya. Dan juga kita nggak boleh ngambil milik orang lain, kayak perumpamaan si kaya dan si miskin, seperti Raja Daud mengambil Batsheba, istri orang Het, yaitu Uria. Oke adik-adik, kalau kita buat dosa kita harus apa? Apa kurang dengar? Kalau kita berdosa kita harus bertobat. Oke, kita nggak boleh ngambil milik orang lain. Oke, kakak ada ayat hafalan. Yuk kita baca yuk bareng-bareng ya. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ulangin ya, kenceng suaranya. 1, 2, 3. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin. Oke, firman kita sampai di sini, Kids for Jesus. Setiap hari Sabtu jam 4. Ada apa aja tuh? Oh, kita ada memuji Tuhan, ada menyembah Tuhan, dengerin firman, dan yang paling menarik apa yuk? Main games, ada hadiahnya juga loh. Jadi adik-adik, jangan lupa ya, setiap hari Sabtu jam 4 kita Kids for Jesus. Kita memuji, menyembah, dengerin firman, dan main games bareng-bareng. Oke? Oke, jangan lupa datang ya di Zoom online. Oke. Nah, hari Minggunya kita ada ibadah onsite setiap hari Minggu jam 9. Jangan lupa ya, yang di online juga ada jam 9 di YouTube GBI Tanah Abang. Kalau yang nggak bisa datang onsite. Oke adik-adik, jangan lupa datang ya minggu depan. Oke, yuk kita mau doa, kita bangkit berdiri, yuk. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini, atas kebaikan-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati ya Tuhan atas firman-Mu, agar kami dapat mempraktikannya di hidup kami, agar kami dapat selalu mengingat firman-Mu ini Tuhan. Berkati Bapak, berkati juga Bapak, kami mau berdoa untuk bangsa kami ini Bapak, bangsa Indonesia. Berkati ya Tuhan presiden kami, presidennya, menteri-menteri yang ada, staf pemerintahan yang ada. Berkati ya Tuhan. Dan juga kami mau berdoa
lagi kami akan menerima berkatnya daripada adik-adik. Kita buka tangan kita mau terima berkat. Terimalah berkatnya daripada Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, perlindungan, penjagaan untuk setiap daripada kita sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. God bless you. Adik-adik, kami dicari pasukan Kristus. Ciri-cirinya, mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Yuk kita sama-sama perkatakan, aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Selamat adik-adik, kamu sudah masuk dalam generasi Yeremia. Thank you, bye.